Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat bagus untuk diikuti dari awal sampai akhir. Di video sebelumnya adalah part ke-50 dan sekarang adalah part ke-51. Di part sebelumnya ya, ini adalah cerita dari novel yang berjudul The History of Yi-Chen. Jadi di sini adalah keluarga dari pihak istri dari Yi-Chen, yaitu keluarga Xiao. Di rumah Xiao ini kedatangan orang yang bermarga Xiao juga, yaitu Xiao Yiqian. Ya, jadi Xiao Yiqian ini ke rumah keluarga besar Xiao dan bertemu dengan Xiao ataupun Xiao Changgan ya. Xiao Changgan adalah kakak dari mertua Yi-Chen. Dan apakah yang terjadi? Mari kita ikuti di part ke-51 ini. Pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke. Berbicara sampai di sini, Xiao Yakin mengatakan dengan penuh penasaran. Sepertinya mereka berdua sudah terpisah selama lebih dari puluhan tahun. Mungkin saja mereka bertemu di sana. Xiao Changkan mengangguk dan dengan rendah hati berkata, "Dewan Xiao, silakan masuk dan duduk." Xiao Yakin berkata dengan senyuman, "Kalau begitu, maaf merepotkan." "Tidak merepotkan, tidak merepotkan." Xiao Changkan bergegas menyambut Xiao Yakin masuk. Dia masuk melalui halaman ke ruangan tamu. Dia buru-buru berkata dengan kepada Nyonya Besar Xiao, "Ibu, ketua dewan perusahaan Yan Jing, ketua dewan Xiao Yiqian datang." Nyonya Besar Xiao seketika merasa terkejut. Grup Yan Cheng itu adalah perusahaan terkenal yang terdaftar di saham level A. Bagaimana mungkin ketua dewan mereka mencari mereka sampai ke rumah? Meskipun hati merasa sangat bingung, tetapi dia masih dengan sangat bersemangat untuk berdiri untuk bertemu dengannya dan berkata, "Aduh, selamat datang di ketua dewan Xiao. Maafkan aku tidak menyambutmu." "Tidak masalah." Xiao Yakian tersenyum sedikit. Melengkungkan tangannya, tiba-tiba tertangkap sekilas Xiao Weiwei yang baru saja menangis. Matanya masih merah. Dia melihat sangat sedih. Begitu dia melihatnya, dia langsung merasa wanita ini sangat cantik dan juga terlihat menyedihkan sehingga membuatnya kasihan. Hatinya seketika tergerak. CWW berada di dalam keadaan hancur saat ini. Dia tidak memperhatikan bahwa tamu yang baru saja tiba di rumahnya diam-diam melihat dirinya dengan pandangan mata tergoda. Nyonya Besar Xiao langsung mengundang Xiao Yakian untuk duduk. Sementara dia tidak menyembunyikan rasa semangatnya dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka Dewan Xiao akan datang ke rumah kami. Benar-benar membuatku merasa terhormat." "Anda terlalu sungkan." Xiao Yakian tersenyum dan berkata, "Anda seharusnya adalah istri tuan keluarga Xiao, bukan?" Nyonya Besar Xiao buru-buru berkata, "Dengan Dewan Xiao boleh memanggilku Nyonya Besar Xiao, tidak perlu terlalu sopan." Xiao Yakin mengangguk dan berkata, "Aku di sini kali ini karena memenuhi permintaan terakhir ayahku." Kemudian dia menceritakan tentang masalah ayahnya dengan tuan keluarga Xiao waktu itu. Keluarga Xiao dulu berada di Provinsi Nanguang, sebuah desa pegunungan kecil. Desa itu hampir semuanya bermarga Xiao. Bisa dibilang itu perkembangan ratusan tahun keluarga besar, karena keluarganya terlalu besar ketika berkembang menjadi ribuan orang. Sebagian besar dari mereka telah muncul beberapa kerabat. Hubungan darahnya menjadi semakin jauh, bahkan ada yang tidak ada hubungan darah.
Pada saat itu ayah Xiao Yaqian dan Tuan Besar Xiao masih remaja laki-laki. Keduanya ke atas merupakan generasi ketujuh atau kedelapan. Mereka hanya memiliki hubungan kerabat sedikit, tetapi kedua hubungan dengan sangat baik. Bisa dibilang teman seumur hidup. Kemudian karena menerima penganiayaan orang-orang, keluarga Xiao kabur untuk bertahan hidup, terkoyak. Untungnya ayah Xiao Yiqian dan Tuan Besar Xiao tidak terpisah sehingga mereka masih bisa hidup. Kemudian semua orang dalam kobaran api terpisah satu sama lain sehingga tidak dapat menemukan satu sama lain hingga sekarang. Ayah Xiao Yaqian sampai mati sekalipun masih ingat tentang masalah ini. Jadi dia meminta Xiao Yaqian untuk mencari orang yang menolongnya ini dengan cara apapun agar bisa berterima kasih padanya. Namun Xiao Yaqian tidak menganggapnya serius. Meskipun dia berjanji dengan ayahnya, tapi setelah ayahnya meninggal, dia melupakan masalah ini. Sampai beberapa hari yang lalu dia telah berulang kali bermimpi buruk, bermimpi bahwa ayahnya kembali untuk menemuinya, mengeluh padanya bahwa dia tidak menepati janji, sehingga dia memanggil sebuah peramal pintar. Dia bilang bahwa keinginan ayahnya sangat kuat. Jika tidak terpenuhi, dia akan mencarimu melalui mimpi. Tidak ada cara lain. Xiao Yaqian membayar orang untuk mencari mereka sehingga mendapatkan petunjuk bahwa keluarga Xiao ada di Jinling. Ketika Nyonya Besar Xiao yang mendengarnya, dia menangis dengan gembira. Ini benar-benar seperti istilah saat khawatir tidak ada jalan keluar, tiba-tiba muncul sebuah jalan keluar. Grup Qian Cheng adalah perusahaan yang terdaftar dengan nilai 10 miliar RMB. Sebagai Xiao Yaqian menggerakkan jari-jarinya, mungkin saja dia bisa membantu keluarga Xiao bangkit kembali. Memikirkannya, Nyonya Besar Xiao tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia berkata kepada Xiao Yaqian, "Oh, Dewan Xiao, ayah Anda benar-benar orang baik yang tahu berterima kasih." Dia mengingat dengan jelas apa saja yang terjadi selama ini. Xiao Yaqian mengangguk, dia mendesah dan berkata, "Bagaimanapun ini adalah hutang budinya. Selama ini ayahku tidak pernah melupakannya." Setelah berkata demikian, Xiao Yaqian mengeluarkan sebuah kotak perhiasan elit dari kantongnya dan menyerahkannya pada Nyonya Besar Xiao, lalu berkata, "Ayahku menabung uang ini untuk memintaku memberikan benda ini pada Tuan Besar Xiao, tetapi Tuan Besar Xiao sudah tiada. Kalau begitu, kuserahkan pada Anda saja." Nyonya Besar Xiao mengira dia diberi satu harta yang berharga sebagai belas budinya, sehingga dia menerimanya dengan bersemangat. Namun saat dibukanya, seketika dia tertegun. Ternyata isinya selongsong peluru yang sudah berkarat. Apa-apaan ini? Nyonya Besar Xiao memandang Xiao Yaqian dengan bingung. Dewan Xiao ini, Xiao Yaqian segera berkata, "Ini peluru yang mengenai kaki ayahku waktu itu. Waktu itu pun Tuan Besar Xiao lah yang mengeluarkan peluru itu dengan pisau yang dipanaskan hingga memerah. Kakekku terus menyimpannya sebelum meninggal. Dia memintaku untuk memberikannya kepada Tuan Besar Xiao sebagai kenang-kenangan." Nyonya Besar Xiao sudah hampir memaki-maki dalam hati. "Sialan, apa-apaan ini? Kepala keluargaku menyelamatkan nyawa ayahmu dan ayahmu hanya memberikan sebutir selongsong peluru sebagai kenang-kenangan. Tidakkah kalian keterlaluan? Apakah kalian paham setetes kebaikan seharusnya dibalas ribuan kali lipat? Peluru jelek ini tidak bernilai sepeser pun, lagi pula peluru itu sudah pernah memasuki tubuh manusia. Benar-benar aneh. Dan apa gunanya kamu memberikan padaku? Mengapa kita tidak memberi kami 18 juta saja untuk membantu kita melewati musibah?" Memikirkan itu, Nyonya Besar Xiao mendesah dan berkata dengan wajah lesu, "Aku sungguh tak menyangka ayahmu adalah orang yang begitu menjaga persahabatan.
Jika dia tahu bahwa keluarga Xiao saat ini tengah menghadapi musibah, dia pasti akan membantunya, bukan? Xiao yakin tercengang, sungguh kerabat yang miskin bisa-bisanya meminta uang tanpa basa-basi begini. Tetapi bagaimanapun dia kemari untuk membalas budi kakeknya, sehingga dia tidak enak jika tidak berbelas kasihan. Karena itu dia mengikuti perkataan dan bertanya, "Nyonya besar Xiao, apa yang terjadi pada keluarga kalian?" Nyonya besar Xiao buru-buru menjawab, "Awalnya kami punya perusahaan bernama Grup Xiao yang fokus utamanya bergerak di bidang proyek dekorasi. Awalnya bisnis kami berjalan baik, tapi sekarang modal kami menerima masalah berturut-turut sehingga akan bangkrut. Sekarang kita sedang berpikir untuk menambah modal." Xiao yakin mengangguk, dia tersenyum dan berkata, "Nyonya besar Xiao terlihat seperti orang yang berbakti. Jangan khawatir, aku yakin keluarga Xiao pasti bisa memutar nasib buruk dan kembali menghasilkan banyak uang." Mendengarnya, Nyonya besar Xiao dalam hati ingin sekali memakinya. "Aku mengatakan ini karena ingin kamu memberiku sejumlah uang dengan hati penuh syukur dan belas budi. Meskipun kau berbuat bajik begini tidak dilihat oleh siapapun, anggap saja ini untuk harga diri ayahmu yang sudah meninggal, bukan? Pada akhirnya, baik sekali kau bilang bahwa wajahku seperti wajah orang yang berbakti, dan kami pasti dapat mengubah nasib buruk. Jika bukan karena kedudukanmu yang tinggi, aku benar-benar ingin menimpuk wajahmu yang dengan bangku." Saat ini, Xiao yakin lagi-lagi tidak tahan melihat ke arah Xiao Weiwei yang terlihat depresi, lalu tersenyum dan berkata pada Nyonya besar Xiao, "Nyonya besar, Anda belum memperkenalkan orang-orang ini. Siapa mereka?" Nyonya besar Xiao menajamkan pandangannya setelah memperhatikan. Dia melihat bahwa Xiao yakin sepertinya sedikit tertarik pada Xiao Weiwei. Dalam sekejap sepertinya dia telah menemukan penyelamat hidup. Memikirkan, dia buru-buru memperkenalkan Xiao Changgan terlebih dahulu. Dia berkata, "Ini putra sulungku, dia Changgan." Xiao yakin mengangguk menyapa Xiao Changgan, tapi dari sikapnya dia sepertinya tidak peduli padanya. Kemudian wanita tua itu memperkenalkan Xiao Hailong, "Dewan Xiao, ini cucuku Xiao Hailong." Xiao Hailong segera berkata dengan wajah menjelat, "Halo Dewan Xiao, mohon bantuannya." Xiao yakin menghadapi dengan deheman tanpa menunggu wanita tua itu memperkenalkan Xiao Weiwei. Pandangannya sudah jatuh pada Xiao Weiwei. Saat itu pula Nyonya besar Xiao tersenyum mengerti. Baru diperkenalkannya Xiao Weiwei, "Dewan Xiao, ini adalah cucu perempuanku Xiao Weiwei." Xiao Yekian seketika menghela napas lega. Pertama kali datang ke rumah keluarga Xiao, dia bahkan takut kalau Xiao Weiwei adalah istri Xiao Hailong. Jika itu benar, dia tidak bisa mendekatinya. Tetapi begitu mendengar bahwa dia juga anggota keluarga Xiao, Xiao yakin dalam hati merasa girang. Meskipun kecantikan Xiao Weiwei bukan kecantikan yang absolut, kecantikannya bisa dianggap menengah ke atas atau bahkan tingkat atas. Jika tidak, Wang Junpei dari keluarga Wang tidak mungkin meliriknya. Sayangnya Xiao Weiwei selalu ditekan oleh Xiao Churan yang memiliki kecantikan tingkat atas, sehingga kecantikannya tidak mencolok baik di keluarga Xiao ataupun di Jinling. Tapi sekarang Xiao Churan tidak ada di sini, ditambah lagi Xiao Weiwei baru saja menangis. Mata dan hidungnya memerah, benar-benar membuat seorang pria dalam hati ingin sekali menjaga dan melindunginya. Nyonya besar Xiao memperhatikan bahwa Xiao yakin merasakan sesuatu terhadap pada Xiao Weiwei. Dia pun buru-buru berkata, "Dewan Xiao, Weiwei berumur 24 tahun, dia belum punya pacar. Jika Dewan Xiao mengenal pemuda tampan yang cocok, tolong kenalkan dia pada Weiwei." Dia bukannya benar-benar ingin meminta Xiao yakin memperkenalkan pasangan untuk Xiao Weiwei. Dia
dalih untuk memberitahu Xiao Yakin bahwa cucunya ini masih jomblo. Kalau kau menginginkannya, masih ada kesempatan. Xiao Yakin benar-benar tertarik. Dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, sudah lama dia tidak tertarik lagi pada istrinya. Apalagi dia sedang datang ke Jinling. Kebetulan istrinya tidak ikut. Tadi dia bisa bermain sesuka hati. Jadi dia bisa bermain sesuka hati. Jika dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bersenang-senang dengan Xiao Weiwei, itu bagus sekali. Memikirkan hal ini, dia berinisiatif untuk menjulurkan tangannya pada Xiao Weiwei, tersenyum dan berkata, "Nona Weiwei sangat cantik, kenapa bisa belum punya pacar?" Tadi saat dia tidak bicara, Xiao Weiwei masih baik-baik saja. Ketika dia mengatakan, kelopak mata Xiao Weiwei memerah dan dia kembali berlinang air mata. Hatinya terasa sangat sesak. Keadaan keluarga Xiao saat ini tidak baik. Semua harapan indahnya sudah lenyap seperti buih. Sekarang Wang Yunpei melihatnya sebagai pembawa sial dan terus menghindarinya. Jangankan mau menikah dan masuk ke keluarga Wang, saat ini mau menemuinya sekali saja untuk memutuskannya, mungkin dia juga tidak akan mau menemui keluarga Wewe. Dirinya begitu menyedihkan, tetapi sepupunya Sucuran malah seperti bahagia bagaikan ikan mendapatkan air. Begitu banyak toko besar datang merayakan pembukaan usahanya. Dia mendapatkan harga diri yang diinginkannya, juga perayaan mewah yang didambakannya. Jika dibandingkan begini, bagaimana bisa dia tidak marah? Bagaimana bisa dia tidak murka dan putus asa? Begitu melihat Xiao Weiwei menangis, Xiao Yakin seketika merasa iba. Dia segera berkata, ada apa Nona Weiwei? Kenapa menangis?" Nyonya besar Xiao segera berkata, "Perusahaan keluarga kami terkena musibah. Kan Weiwei memiliki hubungan yang dalam dengan perusahaan kami sehingga merasa sedih. Selama 2 hari ini dia terus memohon padaku untuk mencari cara menyelamatkan perusahaan. Tetapi wanita tua sepertiku yang bahkan sudah tidak melihat dengan jelas bisa melakukan apa untuk menyelamatkan perusahaan. Jadi aku tidak punya pilihan lain untuk hanya bisa melihat cucu perempuanku tersayang menangis murung." Xiao Yakin berkata pada Xiao Weiwei tanpa berpikir terlebih dahulu, "Nona Weiwei, kalau ada yang kau perlukan, kau bisa mengatakannya padaku. Aku punya sedikit kemampuan, mungkin aku bisa membantumu." Xiao Yakin tiba-tiba ingin membantu. Hal ini membuat Nyonya Besar Xiao sangat gembira. Namun Xiao Weiwei sama sekali tidak senang karena dia sama sekali tidak memperhatikan grup Xiao. Bahkan dia sebenarnya sama sekali tidak peduli pada hidup dan mati grup Xiao. Dia hanya ingin menyelesaikan setengah sisa hidupnya, menikahi seseorang putra dari keluarga kaya lalu menjadi nyonya besar yang dikagumi oleh semua orang, kemudian mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya. Grup Xiao hanyalah bisnis keluarga. Setelah dia menikah, nanti apa hubungannya dengan dia? Yang paling membuatnya sedih sekarang adalah karena Wang Yunpei tidak lagi mencintai dirinya sehingga masa depannya tidak lagi jelas. Mengenai bagaimana keadaan grup Xiao, dia tidak peduli. Begitu melihatnya tidak merespon, Nyonya Besar Xiao buru-buru mendorongnya dan berkata, "Wewe, kenapa masih melamun saja? Cepat berterima kasih pada Dewan Xiao." Xiao Wewe tertegun sesaat lalu mendongak dan berkata, "Berterima kasih untuk apa?" Nyonya Besar Xiao dengan murka menjawab, "Tentu saja karena Dewan Xiao bersedia membantu grup Xiao. Apa kamu bodoh?" Xiao Wewe kelepasan bicara, "Yang kukhawatirkan adalah masalah hubunganku dengan Wang Yunpei, bukan grup di Hao." "Dasar sialan!" seru Nyonya Besar Xiao murka. Dia mengangkat tangan dan menampar Xiao Weiwei. Saat ini Nyonya Besar Xiao memaki dalam hati, "Aku hampir saja mati karena mengkhawatirkan masa depan grup Xiao, dan kau masih memikirkan Wang Yunpei yang berandalan itu. Benar-benar menjengkelkan. Kenapa kau tidak bisa membantuku menanggung kekhawatiranku? Dasar sampah." Cewek yang tiba-tiba ditampar itu menatap wanita tua itu dengan tercengang. Dia pun berteriak sambil menangis, "Sudah gila ya, kenapa memukulku? Apa hubungannya grup Xiao denganku? Aku bahkan tidak bekerja di grup Xiao. Kalau kamu bisa
Kalau kamu bisa menamparku, kenapa tidak sekalian kamu tampar Xiao Curan, si jalang itu? Nyonya besar Xiao terbelalak. Dia sama sekali tidak menyangka Xiao Weiwei ternyata berani melawannya. Saat dia hendak berteriak murka, Xiao Weiwei langsung memalingkan wajah dan berlari keluar. Ini Nyonya besar Xiao pun merasa canggung. Dia berteriak pada Xiao Changgan, cepat kejar dia dan bawalah kemari. Baik, jawab Xiao Changgan mengangguk. Canggung, akan ku kejar sekarang juga. Nyonya besar Xiao berkata dengan wajah merasa bersalah. Dewan Xiao, maaf sekali Anda harus melihat hal seperti ini. Xiao Yakian juga sedikit merasa canggung. Dia tertawa garing dan bertanya, kurasa Nona Wewe sepertinya terguncang. Sebenarnya apa yang terjadi? Nyonya besar Xiao mendesak dan berkata, tidak perlu dibahas, itu semua karena keluarga Xiao kurang beruntung, sehingga kami mendapatkan calon menantu rendahan. Kemudian wanita tua itu berceloteh tentang bagaimana Yi Chen mempengaruhi Xiao Curan untuk meninggalkan keluarga Xiao sehingga menyebabkan keluarga Xiao mendapat masalah dan bahkan memimpin keluarga Wang untuk meninggalkan Xiao Weiwei. Namun dia itu tidak bisa bilang seperti itu saja. Dari sudut pandangannya, semua kesalahan terletak pada keluarga Xiao Changkun, anaknya yang tidak berbakti. Mereka mengkhianati keluarga besar, mengkhianati hubungan darah, bahkan memaksanya untuk berlutut dan memohon. Mendengar itu, Xiao Yaqian pun merasa sedikit tidak enak. Dia menghela nafas, bisa-bisanya ada anak dan cucu yang tidak berbakti begini, sungguh keterlaluan. Nyonya besar Xiao mengusap air matanya dan memandang Xiao Yaqian dan memohon, Dewan Xiao, Anda adalah ketua Dewan Grup Qian Cheng. Jika Anda membantu kami sedikit saja keluarga Xiao, kami pasti bisa kembali bangkit. Xiao Yaqian tertawa canggung dan berkata, tentang ini sejujurnya hal semacam investasi begini harus dipertimbangkan dengan bijaksana. Pertama-tama aku perlu tahu situasi spesifik perusahaan keluarga Xiao untuk melihat apakah ada nilai investasi serta seberapa banyak yang akan diinvestasikan dan seberapa lama untuk waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang keluar. Setelah itu baru aku bisa mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Dalam hati Nyonya besar Xiao tahu betul bahwa grup Xiao sekarang sedang kacau balau. Jika melihat keadaan spesifiknya, tidak akan ada yang mau berinvestasi. Bagaimana mungkin mereka berinvestasi jika ada gunanya? Tidak ada gunanya menginvestasikan puluhan juta di grup Xiao setelah grup di Hao tidak bekerja sama dengan grup Xiao. Orang-orang tidak lagi mengindahkan grup Xiao. Dan grup Xiao bergerak di bidang proyek dekorasi. Bisnis semacam ini memerlukan orang yang memberi mereka pekerjaan. Jika tidak ada yang memberi mereka proyek, mereka hanya bisa menganggur. Jadi normalnya tidak akan ada yang mau berinvestasi di grup Xiao kecuali ada orang bodoh yang punya uang dan tidak punya tempat untuk menghamburkannya. Sekali lihat pun dia tahu Xiao Yaqian adalah orang yang cerdas. Dia jelas tidak membantu dengan sia-sia kecuali ada balasan yang setimpal, baru dia mungkin mau mengeluarkan uang. Nyonya besar Xiao merenung beberapa saat lalu berkata pada Xiao Yaqian, Dewan Xiao, begini saja, Anda baru saja tiba di Jinling. Kita kan keluarga, ayah Anda dan suamiku juga punya koneksi. Kita harus lebih mengenal satu sama lain dan lebih sering berkomunikasi. Ada baiknya jika Anda tinggal di sini selama beberapa hari. Bagaimana menurut Anda? Xiao Yaqian berpikir sejenak lalu berburu bertanya, itu aku kan orang luar, apakah pantas tinggal di rumah ini? Karena Nana Wewe belum menikah. Sebenarnya orang tua licik seperti Xiao Yaqian ini sangat tahu tujuannya, sehingga sangat memperhatikan tutur katanya. Jika dia langsung bertanya apakah Xiao Weiwei tinggal di sini, rencana busuknya akan langsung terbongkar. Jika menggunakan cara lain dengan bertanya apakah Xiao Weiwei akan terganggu dengan dirinya yang tinggal di sini, maka dia akan terlihat sangat profesional. Jika wanita tua itu berkata,
Tenang saja, Wewe tidak tinggal di sini, tidak akan mengganggu, maka dia akan dengan sopan menolaknya. Jika wanita tua itu berkata tenang saja kita semua keluarga tidak akan mengganggu Wewe, maka itu berarti si Wewe juga tinggal di sini dan dia akan menerima tawaran ini. Nyonya Besar Xiao juga orang yang cerdas, bagaimana mungkin dia tidak tahu motif Xiao Yakian. Alasan mengundang Xiao Yakian untuk tinggal di rumah selama beberapa hari adalah untuk membujuk Xiao Weiwei agar menemukan kesempatan untuk lebih dekat dengan Xiao Yakian. Perhitungannya sangat bagus, karena dengan begitu Xiao Yakian akan berinvestasi pada keluarga Xiao. Bagaimanapun Xiao Yakian adalah ketua dewan sebuah perusahaan yang sudah go public. Jika dia berinvestasi kepada keluarga Xiao, itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah keluarga keuangan, dia juga akan memperkuat latar belakang keluarga Xiao. Jika saat itu tiba, keluarga Xiao akan bangkit dan kembali bersinar. Jadi dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir Dewan Xiao, Wewe adalah gadis yang pintar. Dia pasti juga sangat membuat Dewan Xiao untuk tinggal menyambut Dewan Xiao untuk tinggal di rumah. Selain itu, meskipun rumah kita sedikit lebih tua, bagaimanapun ini adalah villa yang terpisah dari rumah lain. Anda tinggal di sini pun orang luar tidak akan tahu. Saya yakin pun merasa tenang, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menerima kebaikan kalian. Kebetulan beberapa hari ke depan aku ada urusan di Jinding. Dengan begini aku bisa sekalian mengenal keadaan, kemudian mempertimbangkan apakah kami harus berinvestasi di perusahaan kalian. Baik, Nyonya Besar Xiao tersenyum gembira. Bagus sekali, akan kuminta seseorang membersihkan kamar tamu. Sambil berbicara, Nyonya Besar Xiao memelankan suaranya dan berkata, Dewan Xiao, biar ku katakan yang sebenarnya. Kamar tamu yang Anda tempati berseberangan dengan kamar Wewe. Jika Anda perlu sesuatu, carilah dia. Yakian pun kegirangan. Baiklah, wanita tua ini benar-benar masuk dalam rencananya. Meskipun punya uang dan tidak kekurangan wanita, dia akan mudah tertangkap basah oleh istrinya jika dia main-main di luar. Tapi dengan tinggal di rumah keluarga Xiao, jika dia bisa berhubungan dengan Xiao Weiwei, dia tidak perlu khawatir istrinya tahu. Bagaimanapun di mata istrinya, mereka adalah keluarganya sendiri. Dia datang ke sini untuk memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Jadi istrinya pasti tidak akan curiga. Ini sungguh merupakan kesempatan sempurna untuk berselingkuh. Wow, luar biasa sekali ceritanya, guys. Tapi di video ini cukup di sini dulu dan kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian sehingga video ini ditemukan oleh teman-teman kalian dan mereka bisa menemukan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjut di part berikutnya.